Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet ini. Perkenalkan, nama saya Vina Febrianti dari IKIP PGRI Pontianak Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sebagai moderator dari materi mengenal toxic relationship dalam pacaran. Baiklah, untuk materi saya persilakan Abdul Hafiz Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Kurniawan. Saya mahasiswa dari IAIN Pontianak, jurusan Psikologi Islam 5B. Di sini saya akan mengadakan diskusi psikologi mengenal toxic relationship dalam pacaran. Secara umum, toxic relationship dapat dikatakan sebagai hubungan yang tidak sehat, yang setidaknya melibatkan dua individu. Toxic relationship terdiri dari dua suku kata, yaitu toxic, yang artinya racun, dan relationship yang berarti hubungan. Dari kata tersebut, toxic relationship dapat diartikan sebagai hubungan yang beracun. Racun dalam hal ini dimaksud adalah suatu hal yang berunsur negatif dan dapat merusak kenyamanan seseorang. Hubungan ini dapat terjadi antara pasangan kekasih, anak, dan orang tua, atau hubungan pertemanan. Namun isu tentang toxic relationship seringkali dikaitkan dalam masalah hubungan asmara, trauma dalam pacaran. Next. Tanda-tanda toxic relationship dalam pacaran. Yang pertama ada cemburu buta. Maksud dari cemburu buta ini adalah rasa cemburu terhadap pasangan yang muncul sesekali hal yang wajar. Cemburu termasuk reaksi normal karena Anda merasa peduli pada pasangan. Akan tetapi, jika rasa cemburu ini berlebihan atau cemburu buta, bahkan tanpa alasan yang jelas, bisa jadi pasangan Anda termasuk toksik. Yang kedua, posesif berlebihan. Posesif berlebihan ada kalanya Anda ingin memberi perhatian lebih pada pasangan karena rasa sayang. Tapi bukan berarti seenaknya mengontrol atau membatasi semua kegiatan pasangan sehingga bikin tidak nyaman. Terlebih jika Anda harus menyita ponsel pasangan karena rasa curiga, mengekang atau tidak mengizinkan pasangan melakukan aktivitas maupun hobinya dengan alasan tidak percaya. Selanjutnya, melakukan verbal abuse. Verbal abuse ini adalah toxic relationship ya, tak hanya tercermin dari perilaku, tetapi juga secara verbal atau verbal abuse. Percakapan Anda bersama pasangan banyak diisi dengan kalimat sarkasme, penuh kritik, serta menghina. Pasangan toksik seringkali melontarkan kata-kata kasar secara berulang-ulang, bahkan mungkin terjadi saat di tempat umum. Hal ini sudah termasuk sebagai kekerasan verbal. Yang ketiga,
Yang keempat, minim apresiasi. Pencapaian yang didapat pasangan tentu layak diberi apresiasi. Hal ini bisa menjadi bukti bahwa Anda sangat mendukungnya. Namun, berbeda pada toxic relationship, di antara keduanya tidak mengenal apresiasi, bahkan mungkin tidak saling menghargai dan menghormati antar satu sama lain. Yang kelima, ada rasa benci terpendam. Sesekali merasa marah atau kesal terhadap pasangan adalah hal yang wajar, tetapi pastikan supaya rasa marah itu tersalurkan dengan cara yang baik dan tidak terlalu lama menyeliputi perasaan Anda. Apabila memaafkan pasangan walau dia melakukan kesalahan sepele, lalu berujung dendam, itu berarti Anda berada dalam toxic relationship. Yang keenam, yaitu tidak jujur. Tanda toxic relationship lainnya yaitu muncul rasa saling tidak percaya sehingga terus-menerus melakukan kebiasaan berbohong atau tidak jujur. Jika pasangan selalu tidak jujur, bahkan menutupi banyak hal, dipastikan Anda sedang menjalani hubungan yang beracun atau toksik. Yang ketujuh, yaitu menerima kekerasan fisik. Satu hubungan dapat dikatakan toksik apabila pasangan menerima atau melakukan kekerasan fisik, terlebih jika pasangan sudah berani main tangan dan membuat salah satu terluka. Perlu diketahui bahwa kekerasan dalam suatu hubungan tidak hanya melakukan fisik, melukai fisik, tetapi ikut mempengaruhi kesehatan mental. Yang ke-8 adalah pengabaian. Dalam sebuah hubungan, perhatian menjadi perhatian dan pengertian menjadi kebutuhan emosional yang harus terpenuhi. Pasangan yang melakukan pengabaian atau emosional negatif biasanya hanya mengutamakan keinginannya dan mengabaikan apapun kebutuhan Anda, terlebih jika salah satu merasa terpaksa mengikuti apapun yang pasangan minta, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan lantaran hanya tidak ingin memicu pertengkaran. Yang ke-9, manipulatif. Orang yang manipulatif akan mencoba untuk mengontrol dan membuat pasangannya selalu merasa bersalah. Perilaku manipulatif ini ditunjukkan dengan ciri gaslighting atau menyalahkan, sering berbohong, dan berperilaku pasif agresif, mengancam, memaksa, dan sebagainya. Oke, next, moderator. Cara melepaskan diri dari toxic relationship. Yang pertama yaitu konseling dengan pakar. Yang kedua, cari dukungan. Maksud dari konseling dengan pakar, saat ini kan sudah ada banyak konselor yang memfasilitasi konseling seputar relationship, baik untuk mereka yang masih pacaran, pernikahan, sampai sudah menikah. Jangan malu jika meminta bantuan penasihatan hubungan, sebab mereka nantinya bisa memberi solusi sekaligus terapi kepada Anda dan pasangan apabila ingin diperlakukan, sangat diperlukan. Yang kedua, cari dukungan. Terjebak dalam relationship seringkali membuat pasangan jadi bingung. Di kondisi ini, Anda harus terbuka pada orang-orang terdekat, khususnya yang dipercaya. Hal itu berguna supaya mereka bisa membantu mencari solusi serta melindungi Anda apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next, moderator. Ciri-ciri toxic relationship: merasa dirinya tidak pantas, kurang baik untuk pasangan. Yang kedua, semua yang dilakukan selalu salah. Yang ketiga, harga diri sering dijatuhkan. Yang keempat,
tidak bisa menjadi diri sendiri. Yang kelima adalah selalu dianggap membawa masalah. Yang keenam, pasangan mulai mengatur dan mengatasi pergaulan. Oke, next, moderator. Nah, kita masuk ke penyebab toxic relationship. Yaitu yang pertama, latar belakang. Berkaitan dengan berkaitan dengan masa lalu seseorang. Latar belakang yang berhubungan dengan masa lalu seseorang sehingga seorang itu melakukan toxic relationship, kurang memiliki empati, simpati kepada orang lain, termasuk pasangan, teman, dan keluarganya. Yang kedua adalah pengalaman buruk di masa lalu yang menyebabkan seseorang terguncang secara emosional, seperti perlindungan dan bullying. Yang ketiga adalah memiliki gangguan mental yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari seperti kecemasan dan depresi akut. Baiklah, next. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai toxic relationship pada hubungan pacaran. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk diskusi kali ini, yang ingin bertanya silakan berikan di kolom komentar. Terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau tidak jelas. Jika ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar. Untuk pertanyaan, saya buka sesi pertama, ada 3 pertanyaan. Untuk forum, silakan bertanya. Terima kasih. Untuk forum, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk forum yang ingin bertanya, silakan cantumkan namanya terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan jika ada yang kurang jelas maupun tidak mengerti. Moderator izin bertanya.
Baik, dipersilakan. Baiklah, nah ini kan Bapak Hafiz menjelaskan tentang toxic relationship ya. Nah, saya ingin bertanya, apa sih yang harus kita lakukan jika kita ini berada di toxic relationship ini? Dan apakah hubungan yang toxic ini bisa diperbaiki gitu? Baiklah, hanya itu pertanyaan saya untuk pemateri. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih buat Kakak Citra. Silakan ditulis di kolom komentar Kakak Citra tentang pertanyaannya. Terima kasih. Berikan saya beberapa menit untuk menjawab dari pertanyaan dari Kakak Citra ya. Baiklah, di sini ada 2 pertanyaan dari Franciscania dan Citra Wulandari. Untuk materi, apakah sudah ada jawabannya? Ada. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Citra. Untuk jawabannya tergantung bagaimana toksik tersebut. Jika toksik tersebut berada pada lingkungan bersikap kasar seperti kita, sebaiknya disudahi saja hubungan tersebut dikarenakan sikap tersebut susah dihilangkan. Perlakuan kasar
perlakuan kasar ke pasangan itu sebaiknya kita sudahi saja hubungan tersebut. Eh, hubungan pacaran saja dia sudah seperti itu, apalagi di jenjang yang serius. Saran saya, jika ada teman-teman yang mengalami seperti hubungan toksik yang menerima kekerasan fisik, itu sebaiknya diselesaikan saja hubungan tersebut. Nah, baiklah, untuk jawaban dari Nia, untuk bagaimana supaya tidak toksik dalam hubungan. Saran saya, cara kita menjauhi hubungan toksik itu dengan satu, percaya dengan pasangan kita, selalu percaya, maupun dia dimanapun berada, kita harus percaya. Yang kedua, tidak posesif. Menurut saya, kita memberi perhatian boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Tidak boleh bertemu teman-teman, atau tidak boleh berteman dengan lawan jenis. Nah, itu sebaiknya kita hindari biar kita tidak masuk ke posesif. Yang ketiga, jangan selalu mengatakan kata-kata kasar. Lebih baik kita memuji pasangan kita. Tips yang keempat yaitu selalu mengapresiasi apa yang telah didapat oleh pasangan kita. Seperti jika dia juara ataupun melakukan hal-hal yang baik, sebaiknya kita memberi support dan selalu mendukung apa yang dia inginkan dan dia suka. Nah, yang kelima yaitu jika kita ada masalah dengan pasangan kita, sebaiknya kita membicarakannya dengan baik-baik agar tidak ada rasa benci yang terpendam. Sebaiknya apapun yang ada apapun masalah yang kita hadapi dalam hubungan itu, sebaiknya kita bicarakan secara baik-baik agar salah satunya tidak ada merasa benci, yaitu benci terpendam. Yang keenam tipsnya yaitu selalu jujur kepada pasangan kita. Mau kita sedang dimanapun, kita harus mengatakan kita di mana. Yang ketujuh, tidak menerima yang ketujuh tuh tidak melakukan kekerasan fisik. Ini biasanya yang melakukan itu untuk laki-laki. Sebaiknya saran saya untuk menyayangi pasangan kita, tidak melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal. Untuk itu sih saja jawaban saya tentang bagaimana supaya tidak toksik dalam berhubungan. Bagaimana teman-teman, ada lagi pertanyaan?
Baiklah. Baiklah. Untuk diskusi kali ini, ada yang ingin bertanya kembali terkait materi yang telah disampaikan? Langsung ngomongnya lah. Ya, nggak usah lah ya. Langsung aja. Baiklah, jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih untuk forum yang telah bergabung di diskusi kali ini. Saya selaku moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah membawakan acara dengan baik. Saya meminta untuk jangan keluar dahulu agar kita sesi foto bersama sebentar. Untuk semua forum, silakan silakan buka kameranya terlebih dahulu. Kita akan sesi foto bersama. Untuk teman-teman, silakan aktifkan kameranya terlebih dahulu. Baiklah, foto 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Belum, Tin. Nah, baiklah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir.